Kita bersihkan, kita tegakkan, kita... Respons Prabowo soal kasus korupsi Pertamina sebut kami bersihkan, kami bela kepentingan rakyat. Presiden Prabowo Subianto buka suara terkait dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina, subholding, dan kontraktor kerjasama KKKS tahun-tahun 2018 sampai tahun 2023. Prabowo memastikan kasus korupsi yang sedang ditangani Kejaksaan Agung Kejagung itu sedang diurus. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Hari ini kita lihat. Ia menyatakan, setiap tindakan korupsi akan dibersihkan. Pihak akan membela kepentingan rakyat. Lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke, kami akan bersihkan, kami akan tegakkan. Kami akan membela kepentingan rakyat, kata Prabowo di The Gade Tower, Jakarta, Rabu tanggal 26 Februari tahun 2025. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan 7 tersangka dalam kasus korupsi tersebut. Terdiri dari 4 petinggi anak usaha atau subholding PT Pertamina Persero, dan 3 broker. Petinggi subholding itu terdiri dari Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifasiahaan, RS Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, YF Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin, SDS dan VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono, AP. Sementara 3 DMUT, broker yang menjadi tersangka yakni MKAR selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan Gereja selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, Kejagung mengungkapkan bahwa tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92. Padahal, sebenarnya, RS hanya membeli RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92, dan hal tersebut tidak diperbolehkan. Saat dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, Kejagung juga menemukan fakta adanya markup kontrak shipping pengiriman, yang dilakukan oleh tersangka YF, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13-15% secara melawan hukum, sehingga MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Kejagung menyebut, ketika kebutuhan minyak dalam negeri mayoritas diperoleh dari produk impor secara melawan hukum, maka komponen harga dasar yang dijadikan acuan dalam penetapan harga indeks pasar HIP BBM untuk dijual kepada masyarakat menjadi tinggi atau mahal. Harga yang dihasilkan dari praktik itu yang dijadikan dasar pemberian kompensasi maupun subsidi BBM setiap tahunnya dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Alhasil, kerugian negara ditaksir mencapai 193,7 triliun akibat praktik korupsi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.